Pernah kebayang nggak jahe yang biasa kita kerok buat masuk angin atau kunyit buat bumbu dapur itu ternyata bisa jadi bisnis yang omsetnya jutaan rupiah? Nah, Indonesia itu kan surganya tanaman herbal. Kali ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya mengubah warisan nenek moyang ini jadi sebuah peluang usaha yang modern dan pastinya menguntungkan. Oke, kita mulai dari hal yang paling fundamental ya. Ibaratnya ini fondasi rumah bisnis kita. Bahan bakunya. Serius deh, paham betul soal bahan herbal itu adalah langkah pertama yang paling krusial. Pertanyaannya kelihatannya simple, tapi ini dia intinya. Gimana sih caranya kita menyulap kekayaan alam ini jadi sebuah produk yang gak cuma manjur, tapi juga laku keras di pasaran? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Jadi apa sih sebetulnya herbal itu? Gampangnya gini, herbal itu tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang punya kandungan bahan aktif berkhasiat. Nah, karena asalnya dari alam, produk herbal ini kan kesannya lebih aman ya untuk dikonsumsi. Inilah nilai jual utamanya. Nanti dalam bisnis, kamu bakal ketemu dua jenis bahan baku utama, yang segar sama yang kering. Kalau herbal segar, aromanya emang juara, tapi yaitu gampang layu. Cocoknya buat produksi skala kecil atau rumahan. Nah, kalau yang kering atau biasa disebut simplis ya, ini dia kuncinya buat produksi skala besar. Kenapa? Karena jauh lebih awet. Pilihanmu di sini benar-benar nentuin alur produksi kamu ke depannya. Nah, kalau kita ngomongin primadona herbal di Indonesia, dua jagoan ini, jahe dan kunyit, udah pasti nggak ada lawannya. Keduanya ini jenis empon-empon yang super serbaguna. Bisa jadi bumbu masak, bisa jadi minuman kesehatan. Jadi, kalau kamu bingung mau mulai dari mana, coba deh lirik dua bahan ini dulu. Oke, bahannya udah paham. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, dapurnya. Gimana caranya kita mengubah rimpang dan daun-daunan ini jadi produk yang cantik, menarik, dan siap dijual? Yuk, kita lihat proses yang paling dasar dulu. Bikin simplisia. Ini tuh teknik buat mengawetkan bahan herbal. Prosesnya dimulai dari bahan segar, dicuci sampai bersih, terus diiris tipis-tipis. Ini harus presisi ya, sekitar 7-8 mm. Habis itu, dijemur sampai kadar airnya turun drastis ke angka 8-10%. Kelihatannya sepele, tapi ini penting banget buat menjaga kualitas. Ingat ya, setiap langkah di alur ini, dari nyuci sampai ngeringin, itu benar-benar menentukan kualitas akhir simplisia kamu. Jadi jangan sampai ada yang di-skip atau dianggap remeh. Oke, sekarang kita naik level ya, bikin produk yang lebih modern. Jahe instan. Prosesnya sedikit lebih panjang. Setelah bahan disiapin, sari jahenya kita ambil. Terus sari jahe ini dimasak, dicampur gula, dan dipanaskan terus sampai airnya menguap dan terbentuk kristal-kristal jahe. Terakhir, tinggal diayak biar ukurannya seragam, terus dikemas deh. Dan tada, ini dia hasilnya. Serbuk jahe instan yang praktis banget, tinggal seduh. Produk kayak gini disukai banyak orang karena khasiatnya yang menghangatkan badan itu bisa dinikmati dengan cara yang modern dan gak ribet. Ini contoh sempurna transformasi produk tradisional. Produknya udah jadi, keren. Tapi sekarang waktunya kita ngomongin duit. Berapa sih modal yang perlu disiapin? Terus untungnya bisa seberapa besar? Yuk kita coba hitung-hitungan pakai studi kasus yang nyata. Oke, kita pakai contoh usaha minuman kunyit asam dalam kemasan botol. Ini kan populer banget ya. Mari kita intip dapur keuangannya. Pertama, ada yang namanya biaya tetap. Anggap aja ini modal awal kamu, tiket masuk buat mulai bisnis. Ini tuh buat beli peralatan kayak kulkas, kompor, dan lain-lain. Totalnya sekitar 2,86 juta rupiah untuk setahun. Enaknya, kamu cuma keluarin uang ini sekali di depan. Nah, beda lagi sama biaya variabel bulanan. Biaya ini tuh jumlahnya naik turun, tergantung seberapa banyak kamu produksi. Isinya apa aja? Ya bahan baku, kayak kunyit dan asem, terus botol, sama stiker labelnya. Totalnya kira-kira 1,8 jutaan per bulan. Jangan lupain juga biaya operasional bulanan. Ini buat bayar hal-hal kayak ongkos transportasi, listrik, air, promosi, sampai gaji karyawan. Di studi kasus kita ini, totalnya 2,3 juta rupiah per bulan. Nah, ini dia nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah semua biaya tadi dihitung, dengan asumsi kita bisa jual 100 botol per hari dengan harga 5.000 perak aja, potensi laba bersih per bulannya itu bisa tembus 8 juta rupiah. Wow, menggiurkan banget kan? Sebelum lanjut, ada satu istilah penting banget dalam bisnis, break-even point atau BEP. Simpelnya, ini adalah titik impas atau balik modal. Posisi di mana kamu belum untung tapi juga nggak rugi. Tahu angka ini penting banget buat perencanaan. Jadi, untuk usaha kunyit asam kita ini, titik impasnya bakal tercapai setelah kamu berhasil jual 660 botol. Artinya apa? Artinya penjualan botol ke 661 dan seterusnya itu udah jadi keuntungan bersih buat kamu.
Kalau kita lihat dari sisi rupiah, titik impasnya ada di angka 3,3 juta. Jadi, begitu omset penjualanmu menyentuh angka ini, semua biaya operasional bulanan kamu udah ketutup. Sisanya, cuan. Punya produk bagus dan hitungan bisnis yang matang itu keren. Tapi kalau nggak ada yang beli, ya sama aja bohong kan? Nah, sekarang ayo kita bahas gimana caranya biar produk kita sampai ke tangan pelanggan. Ini dia kunci-kuncinya. Pertama, kamu harus kenal siapa pelangganmu. Terus promosinya harus aktif. Cari lokasi jualan yang strategis, bangun hubungan yang baik sama konsumen, jangan cuek. Kasih sampel gratis biar mereka coba dan percaya. Dan yang paling penting di zaman sekarang, manfaatkan kekuatan media sosial dan internet. Oke, kita udah bahas semua kepingan puzzle-nya nih. Dari bahan baku, proses produksi, hitungan untung rugi, sampai cara jualannya. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya untuk masa depan bisnis kamu. Jadi, poin utamanya adalah ini. Perjalanan dari sebuah tanaman sederhana yang mungkin tumbuh di halaman rumah, sampai jadi bisnis modern yang menghasilkan dan juga menyehatkan orang lain, itu sangat-sangat mungkin untuk diwujudkan. Ini adalah gabungan keren antara warisan tradisi dan semangat bisnis masa kini. Nah, setelah melihat semua potensi ini, sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dengan begitu melimpahnya kekayaan alam di sekitar kita, peluang apa yang kamu lihat? Kira-kira produk herbal inovatif apa yang bakal kamu ciptakan selanjutnya?